Pemirsa, kembali lagi di channel Menggagas bersama saya Ariel. Di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan penyelesaian sengketa pemilu menjadi kewenangan dari lembaga apa. Simak videonya sampai tuntas, jangan lupa like, comment, and subscribe. Menurut Nurul Huda dalam bukunya berjudul Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia halaman 273, dalam buku keempat Undang-Undang Pemilu membedakan 4 jenis masalah hukum pemilu, yaitu yang pertama adalah pelanggaran, kemudian yang kedua adalah sengketa proses, yang ketiga adalah perselisihan hasil pemilu, dan yang keempat adalah tindak pidana pemilu. Jika tindak pidana pemilu perkaranya diputus di pengadilan negeri, maka bagaimana dengan peran dari Bawaslu, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa dalam rangkaian proses pemilu? Pasal 24C ayat 1 UUD NRI 1945 Jungto Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 mengatur bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian yang ketiga adalah memutus pembubaran partai politik, dan yang keempat adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Jadi salah satu kewenangan MK adalah memutus secara final dan mengikat mengenai perselisihan hasil pemilihan umum. Permasalahan apapun mengenai hasil pemilu, baik itu berupa jumlah suara sah tidak sah, siapa yang menang dan yang kalah, menjadi ranah dari Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara tersebut. Artinya, fokus dari MK hanyalah mengenai hasil dari sengketa dari hasil pemilu saja, bukan mengenai kecurangan dalam proses, kemudian pelanggaran atau hal lainnya. Itu bukan menjadi ranah dari MK. Lalu, bagaimana peran dari Bawaslu? Pasal 94 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Pemilu, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, mengatur bahwa dalam melakukan tindakan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf B, Bawaslu bertugas yang pertama, menerima, memeriksa, dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu. Kemudian yang kedua, menginvestigasi dugaan pelanggaran pemilu. Yang ketiga, menentukan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara, dan atau dugaan tindak pidana pemilu. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah memutus pelanggaran administrasi pemilu. Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf B, Bawaslu bertugas yang pertama, menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, kemudian yang kedua adalah memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, yang ketiga melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa, kemudian juga melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu, dan yang terakhir adalah memutus penyelesaian sengketa proses pemilu. Jadi salah satu tugas dan kewenangan Bawaslu adalah memutus penyelesaian sengketa proses pemilu. Selain itu, menurut pasal 467 ayat 1 Undang-Undang Pemilu, mengatur bahwa Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten atau Kota. Artinya, Bawaslu pada intinya berfokus menyelesaikan sengketa proses pemilu, bukan menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Apakah putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat? Dalam pasal 469 ayat 1 Undang-Undang Pemilu diatur bahwa putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan A. Verifikasi partai politik peserta pemilu. Kemudian yang B adalah penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Dan C. Penetapan pasangan calon. Jadi, selain putusan verifikasi parpol, peserta pemilu, dan penetapan daftar calon, semua putusan Bawaslu terhadap proses pemilu itu sifatnya final dan mengikat. Terakhir, bagaimana kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan perselisihan maupun sengketa pemilu?
Pasal 469 ayat 2 Undang-Undang Pemilu mengatur bahwa dalam hal penyelesaian sengketa proses pemilu berupa verifikasi partai politik peserta pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota, dan penetapan pasangan calon yang dilakukan oleh Bawaslu itu tidak bisa diterima oleh para pihak, maka para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi, kewenangan yang pertama adalah menyelesaikan sengketa proses pemilu berupa verifikasi parpol peserta pemilu dan penetapan daftar calon yang para pihaknya tidak puas terhadap putusan dari Bawaslu. Selanjutnya dalam pasal 470 Undang-Undang Pemilu diatur bahwa sengketa proses pemilu yang diajukan melalui PT-UN meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, atau partai politik calon peserta pemilu atau bakal calon dengan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten atau kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU provinsi, dan keputusan dari KPU kabupaten atau kota. Lebih lanjut dalam ayat 2 pasal yang sama memperinci ketentuan tersebut bahwa PT-UN menyelesaikan sengketa proses pemilu antara KPU dan partai politik calon peserta pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 173. KPU dan pasangan calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 235 dan KPU provinsi dan KPU kabupaten atau kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan daftar calon tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 256 dan 266. Artinya, PT-UN menyelesaikan sengketa antara KPU dengan partai politik yang tidak lolos verifikasi, KPU dengan pasangan calon yang tidak lolos verifikasi, dan KPU dengan calon anggota legislatif yang dicoret dari daftar calon. Kesimpulannya, MK fokus menyelesaikan sengketa hasil pemilu, Bawaslu fokus menyelesaikan sengketa proses pemilu, dan PT-UN fokus menyelesaikan permasalahan verifikasi parpol maupun calon yang tidak selesai di tingkat Bawaslu. Pemirsa, terima kasih sudah menyimak videonya sampai tuntas. Jangan lupa like, comment, and subscribe dengan menggagas kita semakin cerdas. See you!